kasih Bapak waktu dan kesempatan Bapak, berikan saya untuk mau bertanya Bapak atau wawancara Bapak. Baik, di sini yang pertama saya butuh Bapak untuk menceritakan salah satu cerita rakyat yang ada di sini. Baik, terima kasih. Di Hindu Arya ini sebelum kita lanjut ke acara yang lanjut untuk menceritakan cerita rakyat, sebaiknya kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Bonifasius Kakindopo, Moselaki Pu Tanah Kurus Pu Asnaku, Desa Hindu Arya, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Jadi melanjut dari pertanyaan anak kita, bahwa cerita rakyat apa saja yang ada di Hindu Arya ini, itu cerita rakyat yang banyak diceritakan sejak turun-temurun, sejak leluhur kami ini ada, itu banyak cerita rakyat. Tapi saya ambil salah satunya cerita tentang Watumanu. Watundari Manu itu adalah cerita yang sudah merayat di kalangan kami, orang Muni. Kami orang Doria juga orang Muni. Terjadi ada, saya cerita sepotong, terjadi beberapa juta tahun lalu sehingga saat ini sampai adanya Kelimutu itu. Ketika saat itu ada sekeluarga yang pergi ke atas, dan itu ada pantang larangannya tidak boleh bawa garam ke Kelimutu itu. Ada pesta adat di Kelimutu. Kelimutu belum meletus saat itu. Ketika dalam pesta itu ada seorang namanya saya sudah lupa. Mereka membawa garam karena pantang larang itu mereka tidak ikut, maka terjadilah letusan yang sangat hebat di Kelimutu. Sangat porak-poranda pesta di Kelimutu itu. Terjadi letusan itu, maka terjadilah 3 danau itu, dan mereka lari ke arah kami, arah barat, arah Hindu Arya. Ketika mereka lari ke arah barat, pantang larangnya untuk selamat jangan lihat ke belakang. Seorang perempuan yang pegang dengan ayam dan kandang ayam di kepalanya, dia keranjang ayam itu, dia lihat ke belakang. Karena dia lihat ke belakang, maka dia jadi batu di saat itu. Itulah terjadi ya Watundari Manu. Dan batu itu masih berbentuk seperti orang dan yang sedang pegang dengan ayam, batu ata. Itu ada di atas antara Hindu Arya dengan Nomuri, Hindu Arya dengan Golokano. Itu salah satu ceritanya. Saya kira itu saja. Oke. Bagaimana nilai-nilai budaya daerah ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya? Kalau nilai-nilai budaya di sini saya rasa sangat mempengaruhi. Sangat penting masyarakat desa sini, mereka berbuat sesuatu apapun, mereka harus berdasarkan budaya atau adat setempat yang berlaku. Karena adat bisa mengatur mereka. Saya ambil salah satu contohnya, misalnya dalam hal perkawinan. Nilai-nilai budaya itu yang mereka junjung tinggi. Anak-anak mereka kalau belum diberkat harus dibuat upacara adat dulu, harus diomong belisnya dulu. Itu adat yang berperan di sana. Setelah adat baru mereka diantar ke gereja, tapi prosedur adat sudah selesai. Itu nilainya sangat bagus. Dan kalau seandainya tidak dibuat semuanya adat atau upacara adat yang baik, berdampak kepada si pasangan itu sendiri. Itu di perkawinan. Saya contoh yang kedua, misalnya nilai-nilai itu mereka terapkan atau menanam. Kami sebagai seorang petani, kalau tidak sesuai dengan adat atau budaya yang berlaku, bisa gagal panen. Pantang larang mereka tidak indahkan atau mereka tidak ikut, bisa juga gagal panen, bisa juga hama serang. Itu saja. Oke. Yang ketiga, apa saja tradisi atau adat istiadat yang dijaga oleh masyarakat di daerah ini? Tradisi yang sangat kami jaga atau adat yang sangat kami jaga itu ada beberapa. Saya ambil salah satu contoh saja. Guabak. Sejak kampung ini ada, gua itu kami tidak pernah terlupakan, kami tidak pernah tinggalkan. Sampai saat ini kami masih melaksanakan. Itu sampai hari ini, dan itu kami wariskan kepada kampungnya leluhur. Gua sampai dengan Gawi itu tuh ada rentetannya. Kita tidak bisa cerita panjang, tetapi saya rasa hanya itu yang kami jaga sampai hari ini tuh gua.
sampai pada saya ini masalah tipu yang ke-7, yang ke-8, ke-9 saya. Masalah tipu yang ke-9 ini masih terima dan setiap tahun kami melaksanakan buah. Yang keempat, bagaimana penduduk di daerah ini menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda? Tentu banyak pergeseran. Selama ini kita sudah banyak mengetahui dengan segala macam aktivitas anak muda yang milenial ini, kata orang anak muda zaman now ini milenial. Tapi kami tua-tua adat di kampung ini berprinsip bahwa nilai budaya itu tetap harus ada dan harus dijaga oleh semua generasi kami turun-temurun. Walaupun dengan pergeseran seperti apa, dengan cara kami mewariskan mereka, memberi teladan kepada mereka, kami melaksanakan seremoni adat, harus dilihat oleh mereka dan harus mengikut sertakan semua elemen masyarakat, bahkan dari usia dini. Itu, saya rasa itu saja. Oke, yang kelima, bagaimana sistem nilai budaya daerah ini berdampingan atau bertentangan dengan nilai-nilai modern? Kalau untuk ke nilai-nilai modern kami bertetangga itu tuh sangat simpel. Kami mengikuti, artinya tidak menghilangkan mengurangi moral atau mengurangi nilai magis, nilai sakral dari budaya itu sendiri, tetapi kami mengikuti dengan era-era modern ini. Contoh misalnya, dulu orang tua dulu tidak pakai listrik, kami sudah pakai listrik. Itu contoh kecil saja. Dulu orang tua dulu omong tidak pakai toa, kami sudah pakai toa. Kami menerima perkembangan modern.